法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Oke, mic-nya belum dibuka, Cek. Mic. Cảm ơn sư兄师姐早安，感恩上人的开示ya. Kita感恩kepada tim Simpasiang ya yang Henyongsin ya setiap hari melakukan Simpasiang pagi ya. Kita bersama-sama ya Sesiung Suci mendengarkan Simpasiang tadi ya, dan kita juga bersama-sama belajar ya untuk agar berkah kebijaksanaan kita bisa bertambah ya. Nah ini pagi ini saya ditemani oleh mitra bajik saya yaitu Suci Gunawati ya. Nah, sekarang Suci Gunawati boleh menyapa ya. Kan Celing Suci. Kan Sangren Kaise. Kan Yeni Suci dan Sylvia Suci. Kan juga kepada tim Simpasiang. Selamat pagi, Suci yang sudah bergabung ya, ikut berpartisipasi dalam Simpasiang pagi ini. Saya persilakan sharing Suci, atau saya langsung membacakan intisari ya, siap Suci ya. Ya, Cie. Suci mau baca intisari boleh Suci. Suci baca dulu nggak apa-apa. Kan ya, sharing Suci ya. Ya. Mari Suci ya, kita sama-sama menyimak ya intisari yang telah nanti akan ditampilkan ya dari tulisan siang ya, khususnya jenis Suci ya. Jadi akan memberikan tampilan ya. Pagi ini ya, Simpasiang ya, Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 15, kemunculan dari bumi. Episode 1476, 5 kebajikan dari bodhisattva yang senang dilihat oleh para makhluk. Next, Suci. Simpasiang, Sutra Trata yang menakjubkan, bab 15, kemunculan dari bumi. 5 kebajikan dari bodhisattva yang senang dilihat oleh para makhluk. Catatan tangan. Demi mempercayakan tugas untuk menyebarkan sutra setelah parinirwana nanti, Buddha memanggil para bodhisattva. Para bodhisattva dari kawasan-kawasan lain lalu bermunculan dan memohon untuk dapat menyebarkan dharma di dunia saha. Tanah pada bumi ini retak dan para bodhisattva bermunculan bagai pancuran awan. Mereka mengarah ke puncak burung nasar untuk bernamaskara pada kedua bagawan. Sekarang dengan meminjam keraguan dari Maitreya dan lainnya, dengan pemikiran ini membangkitkan keinginan untuk bertanya. Next, Suci.
intisari yang pertama. Dharma adalah semangat dan filosofi Buddha. Prinsip kebenaran. Wah, ini ketutup. Maaf ya, sesiun Cicemen. Sama saja, saya yang bacain kalau nggak bisa. Ketutup nih, Cece. Oke, saya yang bacain ya. Ya. Dharma adalah semangat dan filosofi Buddha. Prinsip kebenaran yang tidak dapat digantikan di dunia ini. Ya. Buddha demi mewariskan filosofi ini. Sehingga ketika Buddha akan segera memasuki parinirvana, namun siapakah yang bersedia menangani masalah dan mengembang tanggung jawab? Bakat ini memang penting, namun jika tidak memupuk kebajikan, maka tidak bisa harmonis dalam interaksi antar sesama. Sekalipun kita memiliki niat pikiran baik, tetapi tidak mempunyai tabiat yang baik, dengan sendirinya akan selalu berhati sempit. Setiap orang harus memiliki kelapangan hati, saling menyemangati dan bersumbangsi bersama-sama. Bersama-sama mengembang tanggung jawab akan filosofi ini. Satu pemikiran yang sama, yaitu berbagi pemahaman bersama, konsensus bersama, dan juga tindakan bersama. Setiap orang harus memiliki arah yang sama. Orang yang banyak baru dapat mempengaruhi manusia ya dan hal-hal di dunia. Demi mengemban misi dari Buddha, kita harus menerima ajaran Buddha dan mengubah arah hidup agar dapat mengarah ke arah yang benar. Sebuah jalan yang luas dan cemerlang untuk ditapaki. Nah, ini kita harus mengikuti jejak prinsip kebenaran ya, bahwa prinsip kebenaran itu ada di dalam diri kita ya. Nah, kita adalah mempunyai hakikat sejati kita ya sebagai manusia ya, bahkan makhluk lain juga mempunyai hakikat sejati kebudahan ya. Nah, di sini kita mengemban tanggung jawab master ya, boleh dikatakan tanggung jawab master, mengemban tanggung jawab master. Ini adalah satu kejalinan jodoh kita ya untuk memupuk kebajikan kita ya. Nah, kita juga harus bersama-sama, harus mempunyai kebersamaan bersama ya, baru bisa mengemban bersama. Yang dikatakan di sini interaksi sesama manusia ya. Kita tidak boleh berpikiran sempit ya. Nah, sedangkan Buddha sudah mengetahui ini bahwa kita manusia banyak sekali kerisauan ya. Kehidupan itu kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak baik, banyak niat yang tidak baik kadang-kadang kita timbulkan ya. Makanya di sini kita melatih diri ya. Kita mempunyai banyak tabiat-tabiat buruk kita ya. Nah, kita harus bisa menghadapi diri kita sendiri ya. Kita harus mempunyai hati yang lapang, bisa menerima ya. Nah, kita harus bersama-sama belajar. Di sini kita harus belajar dan juga tanggung jawab ya. Ini kita harus menjalin banyak jodoh baik ya. Kita harus bisa memahami apa yang dikatakan master ya. Kita harus mempunyai arah hidup yang benar, arah jalan yang benar. Kalau kita tidak benar, maka kita akan menyimpang ya. Kerisauan kita makin panjang, makin banyak ya. Kita harus bisa menerima ajaran Buddha, mengubah pola pikir kita menjadi benar. Nah, inilah kita harus belajar. Di sini kita menapaki jalan bodhisattva, itu kita belajar mengembangkan tugas kita. Bagaimana kita menjalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari di kegiatan suci ya. Nah, inilah kita harus bisa menjalankan tugas kita sebagai insan suci. Ya, mungkin selanjutnya Susi Ibu Nawati bisa melanjutkan. Ya, mungkin kita lanjut ke intisari kedua ya. Ya, oke.
intisari yang kedua, para bodhisatwa dari kawasan lain bermunculan, juga datang ke dunia saha, memohon untuk dipercayakan karena melihat di dunia saha tidak ada orang yang mengajukan diri. Namun tentu saja Buddha Sakyamuni tidak ingin mempercayakan sepenuhnya tugas ini kepada bodhisatwa dari kawasan lain. Bodhisatwa yang dari kawasan lain bisa datang untuk mempelajari semangat dari ajaran Buddha dan kembali ke kawasanmu. Sedangkan di tempat ini, orang-orang di sini yang mesti memikul tanggung jawab ini, cara inilah yang digunakan untuk membuat bodhisatwa di dunia saha bisa membangkitkan tekad dan menginspirasi mereka. Akhirnya, para bodhisatwa di dunia saha juga telah mulai membangkitkan tekad. Para bodhisatwa bermunculan dari dalam bumi, mengarah ke puncak burung nasar untuk bernamaskara pada kedua bagawan, yakni Buddha masa lampau, Buddha Prabhutaratna, dan Buddha masa kini, Buddha Sakyamuni, yang sama-sama berada di dalam stupa mustika. Ya, dari intisari yang kedua ini ya, master itu kan mengibaratkan muridnya itu ya seperti bodhisatwa ya. Kita ini dipanggilnya bodhisatwa ya. Jadi bodhisatwa itu adalah calon Buddha ya. Kita mempunyai hakikat kebuddhaan ya. Jadi kita juga harus memiliki tekad ya, memiliki ikrar ya, sesuai dengan apa ya yang harapan guru kita ya. Apa kita ada dipanggilnya adalah bodhisatwa ya. Dari intisari yang kedua, kita sebagai bodhisatwa ya dapat mengambil atau mengemban tanggung jawab ya tanpa disuruh ya, mencari jalan kebudahan ya, membimbing para makhluk ya dengan memberikan bimbingan ya dengan kebajikan, kebenaran dan keindahan ya untuk menjadi panutan ya. Dikatakan juga ya sesuai dengan judul hari ini ya. 5 kebajikan ya. 5 kebajikan dari bodhisatwa ya yang senang dilihat oleh para makhluk ya. Apa yang harus kita jadikan contoh ya kepada semua makhluk, karena kita adalah seolah-olah kita ini adalah bodhisatwa ya yang bermunculan dari muka bumi ya, dari seluruh dunia ya, dari seluruh negara ya. Murid-murid master bermunculan ya menjadi para bodhisatwa ya. Itu tadi dikatakan 5 kebajikan ya dari para bodhisatwa itu memiliki tubuh raksasa ya. Jadi kita juga semoga ya dengan pelatihan diri, dengan tekad dan ikrar kita bisa satu tingkat ya di atas manusia ya yang dikatakan sebagai tubuh raksasa ya. Kemudian kita juga bodhisatwa itu memiliki kemampuan gaib. Memang semua itu ya harus dengan pelatihan diri ya. Kemudian kita juga harus memiliki kebijaksanaan ya. Kemudian memiliki tekad yang teguh ya. Kemudian memiliki kekuatan kesabaran ya. Jadi itu semua adalah perlu pelatihan diri kita ya untuk menjadi bodhisatwa yang berbudi luhur ya, mempunyai hati yang penuh cinta kasih dan welas asih tanpa pamrih. Next, Secie. Ya, saya tambahkan di sini ya para bodhisatwa yang kedua ya. Yang tadi yang kedua para bodhisatwa ya bermunculan ya seperti kita ya, boleh dikatakan para bodhisatwa ya kita ya
bermunculan dari berbagai negara ya. Itu tujuannya kemana? Tujuannya ke tempat master ya. Kita juga ingin dilantik, dikatakan ingin dilantik, makanya dari bumi pecah ya, dari berbagai macam dunia ya, berbagai macam tempat ya, datang ke tempat master. Nah, ini kita harus mengerti bahwa kita sebagai bodhisattva bermunculan ya, ingin mengarah ke tempat burung nasa, tempat puncak burung nasa. Di manakah? Nah, itulah kita pergi ke Hualien, dikatakan itulah rumah batin kita ya. Kita bertemu dengan master ya. Nah, dia adalah yang membimbing kita ya, yang membimbing kita. Nah, ini kita harus mengerti apa tujuan master kepada kita. Ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya, Susim. Nah, Naskah Sutra. Kumpulan besar dari para bodhisattva sejumlah puluhan juta kopi tak terhingga ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Semoga yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna Dwipadotama dapat menjelaskannya. Putra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Menanyakan dari mana mereka memulai langkah dan menampakkan jejak, dari mana datangnya dan kemana perginya. Orang yang telah melakukan perjalanan sepanjang selaksa mil, bagaimana mungkin tidak punya tempat asal? Dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung yang saling bergantungan, di mana tempat tinggal asalnya. Naskah Sutra. Dari mana mereka datang, apa sebab dan kondisinya berkumpul di sini. Mereka memiliki tubuh raksasa, kemampuan gaib besar, dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan. Tekad dan pikiran mereka sungguh teguh dan memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Para makhluk senang untuk melihat mereka. Jadi, dari manakah mereka datang? Putra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Next, C. Intisari ketiga, bertanya tentang alasan bermunculan dari bumi. Pergerakan dan perubahan dari segala sesuatu tentu berkaitan dengan baik atau buruk. Dengan menghimpun kebajikan, tentu mendatangkan rezeki berlimpah. Dengan menghimpun kejahatan, tentu akan mendatangkan malapetaka. Perumpamaannya adalah jika datang karena dorongan kebajikan, maka diumpamakan keluarga yang menghimpun kebajikan pasti akan memiliki berkah yang berlimpah. Orang-orang ini seharusnya tidak berniat jahat. Bagaimana mungkin orang-orang dapat bertindak tanpa kewaspadaan? Para bodhisattva berkumpul, sudah pasti tidak ada orang jahat. Makanya bertanya, apa sebab dan kondisinya berkumpul di sini? Naskah Sutra, prinsip kebenaran tak terbayangkan yang direnungkan oleh para bodhisattva adalah sebab. Kebijaksanaan tanpa kebocoran yang mampu merenungkan kebenaran sebagai kondisi, bersama-sama dapat menghapus delusi dari kegelapan batin. Selanjutnya, demi membimbing dan menuntun para makhluk, mereka bolak-balik menampakkan ikrar agung untuk menuntun dan membimbing para makhluk. Seperti ya kita dikatakan ke atas kita mencari jalan kebudayaan ya, ke bawah kita membimbing ya dan menuntun para makhluk. Di sini ya dikatakan menghimpun ya, menghimpun, mengakumulasi ya kebajikan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Menghimpun, mengakumulasi kejahatan mendatangkan bencana ya, malapetaka, penderitaan ya. Itulah ya
hukum sebab akibat ya, hukum alam ya yang tidak bisa kita tolak ya, harus diterima dengan lapang dada ya, dengan hati yang lapang ya, dengan hati yang besar ya, tidak sempit ya. Jadi hukum alam itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, apapun yang terjadi ya, itu pasti ada sebabnya ya. Kemudian ada kondisi yang mendukung sehingga masak ya pada kehidupan sekarang ini ya. Jadi selalu dikatakan ya, kita sebagai bodhisatwa ya harus memupuk ya, harus mengakumulasi terus kebajikan ya, bukan hal-hal yang kurang baik ya, itu yang menyimpang ya, kita harus singkirkan ya, supaya akumulasi ya di dalam gudang kesadaran ke-8 kita yang tertimbun adalah berkah ya, yang tertimbun adalah kebajikan ya. Nanti kita ditimbang ya, berkah kita lebih berat ya daripada perbuatan yang tidak baik ya. Maka dari itu kita juga perlu pelatihan diri secara terus-menerus ya, karena jalan bodhisatwa yang kita sedang tapaki ini itu sangat panjang ya, sangat luas, sangat terang ya. Jadi kita tidak bisa berhenti ya, karena jika kita berhenti, kesesatan akan menyimpang jauh ya. Kita akan menyimpang di jalan yang sesat, bukan jalan tengah yang sedang kita tapaki ini ya. Jalan kebenaran ya, prinsip kebenaran ya, dharma yang menakjubkan. Sioling Sece, silakan intisari yang selanjutnya. Kanun ya Sece. Ya, kanan ya Sece Gunawati. Ya, kita lanjutkan ke intisari keempat ya. Intisari keempat ya, mereka memiliki tubuh yang besar sekali dengan kemampuan gaib yang besar, dapat memunculkan diri di mana-mana, muncul dari bumi. Kebijaksanaan mereka adalah mendalam. Nah, ini dikatakan tubuh yang besar ya. Ini adalah satu kekuatan gaib ya, dengan kemampuan gaib ya. Ini yang besar dapat memunculkan diri di mana-mana. Muncul dari bumi ya, seperti para bodhisatwa ya, munculan dari mana-mana ya, dari negara-negara lain ya. Nah, itu bodhisatwa udah pada permunculan ya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa dharmanya master ya. Kita bisa melihat sendiri bahwa banyak bodhisatwa yang turun ya, terjun ke masyarakat ya untuk membantu orang. Kita lanjutkan ya, kebijaksanaan mereka adalah mendalam ya, mengerti bahwa ini adalah jalan kebenaran, menjangkau jauh dan tak terbayangkan. Pada setiap tempat terdapat bodhisatwa. Nah, di sini kita tahu ya bahwa setiap ada bencana, disitulah ada bodhisatwa suci ya. Itulah orang-orang suci ya bermunculan. Mereka membawa berkah bagi dunia, juga memberikan kebijaksanaan dan dari kerumunan orang untuk menyelamatkan dan membimbing. Nah, di sini lihat kalau ada bencana ya, para bodhisatwa itu turun ya, sangat yongsin ya, untuk dapat menyelamatkan ya yang terkena musibah ya. Nah, inilah kita harus bisa, kita sebagai bodhisatwa dunia boleh dikatakan kita telah banyak mendengar bimbingan dari master dan kita juga bisa membimbing orang lain. Ya. Nah, ini dikatakan dari tubuh raksasa dan seterusnya merujuk pada kumpulan yang muncul dari bumi. Ya. Yang sudah dapat boleh dikatakan kita sebagai makhluk yang telah mendengar apa yang master sampaikan kepada kita, ya kita mempunyai satu kekuatan untuk membantu orang.
paras penampilan yang baik sekali dan kekuatan dari kebijaksanaan yang tak tiada biasa. Ya. Kelompok ini bermunculan dari bumi dengan tata krama yang sangat agung. Nah, kita setelah memberikan bantuan kepada orang, kita sangat berterima kasih dengan kanon ya. Nah, ini yang kita penting. Kekuatan kebijaksanaan juga membedakan dengan manusia biasa, setingkat lebih tinggi dari manusia biasa. Ini merupakan wujud fisik bodhisatwa. Nah, kita selalu membungkukkan badan kita ya, kan kepada orang yang diberi bantuan, karena kita juga mendapatkan satu berkah. Tanpa dia kita juga tidak dapat melakukan ya. Nah, inilah satu berkah buat kita. Ya, selanjutnya, semua orang senang melihat mereka, makanya membuat heran para hadirin dan bertanya, meskipun wujud fisik yang demikian, namun membuat orang-orang merasa demikian agung. Semua orang menggunakan sikap yang mulia saat melihat mereka. Nah, mereka juga bisa melihat kita ya dengan membungkukkan badan ya, berterima kasih kan gitu ya. Mereka juga kan dengan kita ya. Karena dengan adanya kita bisa membantu orang, dia sangat bahagia ya. Nah, inilah pentingnya kita terjun ke masyarakat ya. Ada bencana, di mana ada bencana kita turun ya, bisa menyelamatkan makhluk lain. Kita yang masih sehat bisa memberikan tenaga kita kepada orang lain ya. Ya, kita lanjutkan selanjutnya intisari kelima. Intisari kelima, mereka memiliki ikrar yang kokoh dan teguh untuk menjalankan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Nah, ini pentingnya ikrar ya, Sisung Suce. Kita ikrar kita harus kokoh, teguh ya, tidak tergoyahkan, boleh dikatakan ya. Terkena angin pun tidak tumbang. Nah, kita harus mempunyai satu pondasi dulu untuk diri kita dengan ikrar kita. Kalau kita mempunyai ikrar tapi tidak mempunyai pondasi yang kuat, kita akan tumbang. Ya, kita harus mempunyai ikrar yang kokoh, teguh, ya, tidak tergoyahkan. Maka diterpa angin pun, diterpa badai pun tidak akan tumbang. Inilah kita harus punya ikrar yang kuat. Kalau kita ikrar yang tidak kuat, maka kita akan tumbang. Nah, dapat menahan segala ketidakpatuhan dan kerisauan yang sangat berat. Karena harus datang dan pergi untuk menyelamatkan manusia, maka haruslah memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Ini sudah semestinya. Nah, ini penting, kita harus mempunyai kesabaran ya. Walaupun kita ditempah oleh orang-orang yang kita dihujat oleh orang, kita tetap harus sabar. Menghadapi segala sesuatu harus dengan kesabaran. Ini sangat penting. Yang selanjutnya, sungguh banyak hal yang menimbulkan kerisauan, namun harus sabar dan bertahan sehingga dapat mempraktikkan 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Segala makhluk senang untuk melihat mereka. Selanjutnya, dari manakah mereka datang? Nah, ini kita tahu ya, dari manakah kita datang? Semua makhluk datang dari 10 penjuru ya, boleh dikatakan dari 10 penjuru ya. Buddha sudah datang kepada kita ya, memberitahu kita ya. Nah, tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad teguh dan kekuatan kesabaran. Dengan 5 kebajikan ini membuat semua orang senang untuk melihat mereka. Kebijaksanaan ini berasal dari keteguhan dan juga kekuatan kesabaran mereka. Inilah kebajikan mereka. Dengan adanya kebajikan seperti ini membuat orang-orang senang melihat mereka. Nah, ini kita sudah tahu ya bahwa bodhisatwa harus dapat membuka hati kita untuk membantu orang ya. Selanjutnya Sisyong Suci intisari ke-6. Orang yang sangat bandel menentang makna di balik ajaran itu. Nah, kadang orang, kita tahu ya, manusia itu sifatnya keras ya,
tabiatnya juga kadang buruk, kadang tabiatnya jelek ya. Saya juga mengaku kita juga mempunyai tabiat buruk. Nah, di sini kita melatih diri di jalan bodhisatwa, itu kita mengubah tabiat baik menjadi tabiat buruk ya. Kita belajar ya, kita terus belajar. Bisa mendengarkan Dharma Master, inilah yang membimbing kita ya, agar kita bisa menjadi lebih baik. Kebandelan dan kerisauan mereka benar-benar menimbulkan penderitaan yang tak tertahankan. Nah, apabila kita masih bersikap keras kepala, ya, tabiat kita tidak berubah, maka kita akan menerima akibatnya, ya. Karena sifat-sifat buruk itu akan menimbulkan penderitaan buat kita, ya. Untuk selanjutnya, untuk memikul tanggung jawab dunia besar, benar-benar harus sanggup menanggung tekanan besar. Jika kita terus menjadikan tekanan dalam pikiran, itu juga kebandelan dan kerisauan. Nah, kalau kita di dunia ini tidak sanggup menahan tekanan yang besar, bagaimana dunia kecil kita? Ya, kita harus menjadikan tekanan itu dalam pikiran kita itu harus kita hilangkan. Ya, pelan-pelan kita belajar. Ya, untuk melenyapkan kerisauan harus membangun ikrar agung. Nah, ini pentingnya. Kita harus melenyapkan dengan kerisauan kita dalam pikiran kita, ya, dengan tabiat buruk kita. Kita harus mempunyai satu ikrar. Ikrar apa? Ikrar benar-benar ingin membuang tabiat kita, ya, untuk mengubah tabiat buruk kita, ya. Nah, selanjutnya kita mengubah tabiat buruk kita harus mempunyai kekuatan, semangat juang dan ikrar. Nah, inilah kita harus punya perjuangan untuk membuang tabiat buruk kita. Emang tidak gampang ya, tidak gampang membuang tabiat buruk kita dan kerisauan kita. Tapi kita berjuang menghapuskan ya. Dan selanjutnya kita harus mempunyai kebijaksanaan. Ya, kita bisa memilih bahwa ini jalan tidak baik. Kita jangan tapaki. Ya, jalan baiklah kita harus ikuti. Ya. Nah, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memupuknya. Benar-benar mempertahankan mentalitas yang penuh kesabaran dalam menghadapi orang banyak. Nah, di dalam suci kita banyak menemukan berbagai macam tabiat ya, pasti ya. Nah, ini kita harus belajar menghadapi ini sifatnya seperti apa, yang ini seperti apa. Nah, kita harus sabar dan harus bisa menghadapinya. Kalau tidak, maka akan terjadi perselisihan antara sesama orang suci. Maka pentingnya kita harus merubah tabiat kita. Ini kita tidak baik, kita harus menerima apabila kita dikasih tahu oleh yang atasan kita ataupun bawahan kita, ya mereka sama-sama belajar dengan kita, ya. Kita tidak boleh bilang oh, kita menang sendiri, tidak, ya. Kita harus bisa menerima apa kesalahan kita. Kita tidak tahu kesalahan kita. Ya, orang lain yang bisa melihat kesalahan kita. Maka kita harus belajar, apabila kita dikasih tahu, kita harus bisa menerima. Ya, kan ya. Selanjutnya suci. Kanan kalian Sece ya. Ini yang terakhir Sece. Oh, ini yang terakhir ya. Ya, kanan ya suci ya. Kita bisa memberi sharing kepada sesiung suci kita ya. Nah, saya ada sedikit mau cara ya. Nah, kita siu tahu ya, harus benar-benar mempunyai satu pandangan ya, pandangan yang menyatukan antara siu tahu dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting ya. Apalagi sekarang kita membina itu dengan bekerja ya, membina dengan harus bersosialisasi dengan orang ya. Nah, semua itu harus menyatu. Nah, inilah pentingnya kebersamaan. Makna siu tahu itu harus memperjuangkan sebaik-baiknya ya untuk memperbaiki diri kita ya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak bisa menyadari kondisi kita ya. Nah, ini apa yang harus kita perbaiki kalau kita tidak bersama manusia ya, tidak bersama manusia di masa ada masalah ya. Contoh saya ini tidak sabar misalnya terhadap orang itu ya.
Bisa saja ya pemarah ya. Saya bagaimana bisa tahu saya seorang pemarah? Nah, itu kalau kita tidak ada yang memancing kita, tentu ya kemarahan itu tidak ada. Nah, ini kita bersosialisasi di luar diri kita, pasti banyak masalah-masalah yang kita hadapi ya. Yang bagaimana kita bisa mewujudkan itu ya. Nah, kitalah yang bisa pilih, saya mau membina atau saya pilih pilihan masing-masing ya, pilihan, dan ada konsekuennya. Setiap pilihan itu pasti ada konsekuennya ya, harus yakin dengan pilihan ya, dan kita juga harus bersyukur, yang kita harus, apa yang harus kita yakinkan ya, inilah yang terbaik buat kita ya. Nah, inilah kita memilih yang dianggap benar, kita pilih, yang dianggap salah kita jauhkan. Nah, karena kehidupan ini sangat rumit ya, dengan sepenuh hati harus fokus ya, fokus, dan sampai akhirnya harus berjuang dengan sepenuh hati ya. Manusia hidup akan kembali pada pilihan masing-masing ya, sampai akhirnya ya kita manusia kembali seperti biasa, tidak ada apa-apanya ya, sesim suci. Nah, kita harus banyak menjalin jodoh ya dengan semua makhluk ya. Bagaimana saya berjuang ya dengan dalam hidup ini sampai nilai hidup kita sebenar-benarnya, bagaimana yang saya ini bermanfaat hidup saya untuk orang lain dan bermanfaat untuk hidup saya lebih baik lagi. Nah, inilah Sesyong Sece, saya sharing sedikit ya. Nah, selanjutnya mungkin Sesyong Sece bisa membagikan sharingnya kepada kita ya. Suci, Ya kan Vivian ya. Suci, sudah raise hand ya. Oke, silakan Silakan, sih. Vivian Suci. 感恩上人开示，感恩师兄师姐，感恩小铃铛Gunawati师姐。Naskah sutra yang pertama. Kumpulan besar dari para bodhisatwa sejumlah puluhan juta koti tak terhingga ini tidak pernah dilihat sebelumnya. Semoga yang memiliki berkah dan kebijaksanaan sempurna, Dwipadotama, dapat menjelaskannya. Bodhisatwa demikian banyak, sebelumnya tidak terlihat. Dan mohon Tathagata memberi penjelasan kepada semua orang yang datang tak terhingga jumlahnya. Karena hanya Buddha Sakyamuni yang telah sempurna, baik berkah dan kebijaksanaannya, yang telah datang sejak masa tanpa awal, bisa memberi jawaban kepada kami. Bagaimana bodhisatwa datang, dari mana, mereka memiliki ikrar apa, menciptakan berkah seperti apa, memperoleh kebijaksanaan yang bagaimana, dan menanyakan dari mana mereka memulai langkah dan menampakkan jejak. Dari mana dan kemana perginya orang yang telah melakukan perjalanan sepanjang selaksa mil, bagaimana mungkin tidak punya tempat asal, dengan balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung yang saling bergantungan, di mana tempat tinggal mereka, di mana tempat tinggal asalnya. Dan naskah sutra yang kedua. Apa sebab dan kondisi berkumpul di sini? Dan juga mereka memiliki tubuh raksasa, kemampuan gaib besar, dan kebijaksanaan yang tidak dapat dibayangkan. Tekad dan pikiran mereka sungguh teguh dan memiliki kekuatan dari kesabaran besar. Para makhluk senang untuk melihat mereka. Dari manakah mereka datang? Mereka memiliki tubuh yang besar sekali. Dengan kemampuan gaib yang besar, dapat memunculkan diri di mana-mana. Muncul dari bumi, kebijaksanaan mereka adalah mendalam, menjangkau jauh, dan tak terbayangkan. Dari tubuh raksasa merujuk pada kumpulan yang muncul dari bumi. Paras penampilan yang baik sekali,
dan kekuatan dari kebijaksanaan yang tidak biasa. Semua orang senang melihat mereka, sehingga membuat heran para hadirin dan bertanya. Mereka memiliki ikrar yang kokoh dan teguh untuk menjalankan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, dapat menahankan segala ketidakpatuhan dan kerisauan yang sangat berat. Segala makhluk senang melihat mereka. Dari manakah mereka datang? Tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad teguh, dan kekuatan kesabaran. Inilah 5 kebajikan. Membuat semua orang senang untuk melihat mereka. Dengan adanya 5 kebajikan, tubuh mereka ditampilkan dan batin juga terasa tenang, dan mereka telah masuk ke dalam batin orang-orang. Inilah yang disebut kekuatan batin. Dharma Sang Buddha mengajarkan dan bisa mencapai 5 kebajikan, yaitu dengan tubuh raksasa, kemampuan gaib, kebijaksanaan, tekad teguh, dan kekuatan kesabaran. Kita harus bisa menahankan dengan sabar kebandelan dan kerisauan atau tekanan batin dari para makhluk yang menimbulkan penderitaan yang tak tertahankan. Dengan kebijaksanaan, kekuatan ikrar bisa menahan pikiran. Dengan pola pikir ini kita bisa menghadapi orang banyak, dan kita diri sendiri terus saja mengakumulasi kerisauan ini dari masa ke masa kehidupan, sehingga menciptakan sebab akibat dan kekuatan karma. Cảm ơn sư Song sư chị. Ya, Kanan ya si Kiliang Suci. Silakan, Xiaoling Suci. Ya, Kanan ya. Suci Gunawati menambahkan. Kanan ya, pikir yang Suci ya. Apa? Tadi ya kita sudah mendengar banyak ya tentang 5 kebajikan dari Bodhisattva ya. Itu memang kita harus memiliki 4 praktek ya, 4 praktek Bodhisattva ya. Dari episode yang lalu ya, kita juga sudah mengetahuinya ya, dari tubuh, dari ucapan ya, dari pikiran dan dari ikrar ya. Itu ya praktek Bodhisattva kita ya, yang harus di dalam pelatihan diri kita ini ya, yang harus kita praktekkan ya. Selain 6 paramita ya, selain 6 paramita dan ribuan praktiknya ya. Kemudian juga ya, kenapa ya kita jadi kenapa ya Bodhisattva ya selalu Master selalu berharap supaya terus terlahir ya di dunia saha ini ya, supaya agar kita bisa membimbing para makhluk untuk melenyapkan ya, untuk mengikis tekanan batin ya. Memang ya, batin yang tertekan itu yang membuat seseorang menjadi depresi ya, karena memang kalau batinnya sudah sakit, sudah tertekan ya, itu ya memang luar biasa ya. Yang tidak sakit aja, yang kurang tertekan saja mengalami suatu hal yang risau ya, apalagi batin yang tertekan, yang pasti itu sangat mengerikan ya. Makanya di dalam pelatihan diri kita ini ya, yang selalu mengikuti ya, mendengarkan, menyimak, memahami ya, dan mempraktekannya, kita bisa mengurangi beban batin kita ya, yang banyak tertekan ya, karena akibat dari kebandelan kita ya. Nah, manusia di dunia saha ini yang keras kepala ya, yang selalu risau ya, pasti memang yang namanya kerisauan selalu ada. Tergantung dari kita ya, bagaimana kita bisa menerima ya, bisa menghadapi kerisauan yang kita hadapi setiap hari ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Semoga ya harapan master ya, misi master ya, Dharma harus disebarluaskan ya, yang sudah ada di dalam batin kita ya, di dalam hati dan pikiran kita harus sebarluaskan ya. Karena itu kemudian semua orang ya bisa terbuka ya, bisa mengurangi keegoisan, bisa saling menghormati, saling menghargai, bisa selalu berpuas diri, bersyukur ya, dengan sendirinya ya hati manusia akan tersucikan ya. Setelah hati manusia tersucikan, masyarakat pasti akan hidup harmonis ya. Kenapa banyak terjadi perselisihan ya, perdebatan ya, yang awalnya cuma masalah kecil, akhirnya menjadi besar. Ya itulah ya, karena hati manusia ya. Makanya dengan banyak melatih diri kita akan memiliki apa yang diharapkan, hati manusia bisa tersucikan ya. Bagaimana cara mensucikan hati manusia? Ya itulah kita semua ya belajar menyebarluaskan dharma. Apa itu? Bagaimana caranya? Ya kita harus merekrut banyak orang ya, khususnya ya dari diri kita sendiri dulu ya. Kemudian kita memberi contoh, kita memberi panutan, orang bisa mengikuti ya. Kemudian kita bisa menjalin jodoh baik ya kepada semua makhluk. Mungkin Xiaoling Secie ingin menambahkan dan ada yang sharing lagi ya, Xiaoling Secie? Ya, yang ada sharing silakan ya, Xiaoling Secie. Si William masih ada yang mau sharing? Ini saya di sini juga nggak kelihatan Secie Gunawati. Iya. Yang mau sharing silakan ya. Secie. Kalau enggak saya tambahkan sedikit ya. Kita harus mempunyai satu garis dasar ya untuk harus kita pahami di dalam pembinaan kita ya. Nah, kita harus yakin ya sepenuhnya pada diri kita. Nah, dikatakan tadi juga bahwa kita harus ada hati Buddha di dalam diri kita ya. Jadikanlah hati Buddha menjadikan hati diri kita sendiri ya, menjadi hati sendiri. Nah, ini satu kekuatan juga ya untuk menjadikan Buddha di dalam diri kita ya. Nah, bahwa kita tahu ya bahwa sepenuhnya kita inilah yang terbaik ya, tidak ada yang lebih baik ya dalam hakikat kebenaran sejati ya. Kita harus membina itu harus membina dengan hakikat tertinggi, li ya. Yang dikatakan li ya, hakikat sejati ya. Dan juga di dalam ada pembinaan hakikat chi ya, mempunyai hawa. Hawa tidak berwujud ya, yang dikatakan gaib ya, hawa gaib. Dan xiang yang nyata. Yang nyata itu yang terlihat di dalam kita sekarang ini yang terlihat ya. Nah, di sini kita tahu ya, master yang kita lihat ya adalah sosok orang suci ya, sosok orang suci. Nah, kita harus menjadikan satu panutan buat kita ya. Nah, ini di dalam biji siang ini ya, hakikat tertinggi, hawa yang nyata itu bersatu ya, tidak akan lepas satu dengan yang lain karena inilah yang sempurna ya, dengan wujud yang terlihat ya, bicara yang real, kita lihat sendiri ya, master kita berbicara ya dengan kita ya, semua sepanjang hidupnya kita sudah melihat sejarah master, boleh dikatakan ya, melalui pembicaraannya ya. Nah, inilah satu kita tahu ya, master itu ya, bahwa kehidupan lampau datang dan datang, kita juga sebagai manusia juga begitu, datang dan datang. Tapi penuh dengan jalan yang berliku-liku pastinya ya. Nah, ini kita harus bisa melewati semua ini ya. Nah, kita belajar ya
bahwa kita ada guru, itu kita sangat bersyukur bisa menemukan guru spiritual, ya, guru spiritual yang mengajarkan kita dharma, ya. Kita harus yakin. Kalau kita tidak yakin, bagaimana kita bisa menapaki jalan kebudahan, ya, bahwa dia datang untuk mengajarkan kita, ya. Dia datang untuk membimbing kita, dia datang untuk kita semua, ya. Yang berjodoh, tentunya yang berjodoh, ya, yang tidak berjodoh ya tidak bisa kita bersama dia, ya, tentunya yang berjodoh. Nah, ini satu sejarah buat kita, ya, satu sejarah buat kita. Kita ada orang suci yang datang ke dunia yang bisa kita lihat nyata, ya. Nah, inilah Buddha Bodhisattva, ya, yang ada di zaman sekarang ini, ialah Master Cheng Yen, ya. Ya, selanjutnya Sesiung Setie masih ada yang mau resign, silakan Linda Setie, ya. Silakan Linda Setie. Linda Setie. Silakan. Mic-nya belum nyala ya, mic-nya ya. Linda Setie, apakah dengar? Nah, Hussein Sesiung dulu ya. Ini si Linda Setie nggak ada suara. Selamat pagi, Sesiong Setie. Salam Pagi. sehat, bahagia. Pagi Sesiung. Ya, kesempatan ini saya mau sharing sedikit ya mengenai 5 kebajikan dari Bodhisattva yang senang dilihat oleh para makhluk ya. Ya, itu yang saya rasakan sih waktu saya kecil ya. Saya kadang sekolahannya dari ajaran Konfusius ya, bakti ya pada orang tua. Tapi memang yang saya rasakan kemunculan bodhisattva itu ya dari hati yang tulus, cinta kasih ya. Waktu itu saya ada pengalaman gitu, saya menolong satu makhluk ya. Tiba-tiba ada kekuatan gitu, untuk saya bisa menolong gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin yang saya rasakan ya, mungkin menurut pemikiran saya tuh setiap kita ada timbul rasa empati atau pengen menolong gitu ya, entah nggak tahu kenapa itu saya lakukan terhadap orang tua, terhadap teman gitu. Itu kayaknya nggak ada capek gitu loh. Kayaknya tadinya nggak kuat, tiba-tiba kok bisa kuat gitu, kayak ada tenaga gitu. Apalagi saya pernah dengar cerita ya, maksudnya kalau kita uh, ada kekuatan, maksudnya kayak ada yang tiba-tiba tadinya kita nggak bisa kasih nasihat ataupun apa ya dharma, tiba-tiba muncul kayak satu doa gitu, tapi bisa menyembuhkan orang gitu. Yang saya rasakan ya itulah kekuatan daripada cinta kasih ya, maksudnya ingin niat menolong dan membantu. Yang saya rasakan itu aja sih, Kang En. Kang En ya, dosen Sesiung ya. Wah, itu bisa mendapatkan kekuatan gaib ya Sesiung ya. Memang ya, kalau memang ya pelindung kita itulah berkah ya. Jadi kita harus, kenapa kita berbuat baik, kenapa kita selalu menciptakan berkah ya, karena itulah pelindung kita ya. Kita tidak perlu memohon, kata Master ya, tidak perlu memohon kepada Tuhan, kepada Buddha. Tuhan, Buddha, saya minta ini ya, sehat ya. Tapi kalau pikiran, ucapan, perbuatan ya, kehidupan kita sehari-hari ya. Ini Ya.
Seci ada cerita nyata ini. Ini benar-benar Iya. semenjak kenal Seci ya, saya benar-benar eh, kangen banget ya. Waktu papa saya detik-detik mau meninggal, itu saya kayak ada punya feeling, terus saya bisa menghadirkan 5 biksu ya, biksu dari Thailand. Sebelum dia menghembuskan napas terakhir dia itu, dia didampingin 5 bante gitu. Setelah dia menghembuskan, terus tiba-tiba itu saya nggak menangis ya, karena Bante bilang jangan menangis gitu loh, karena dia sesungguhnya masih ada, cuman dia hanya bisa mendengar dan merasakan, dan dia juga belum tahu bahwa dia meninggal. Itu begitu Bante udah baca parita, dia kasih tahu ya kan, dia nasehatin kita, terus kasih dharma, kasih ini, kasih jalan, terus begitu Bantenya pamit, itu tiba-tiba hujan itu. Saya merasa tuh bodhisatwa makhluk eh, senang gitu loh. Gitu. Tadi saya merasa tuh sutra trata ini 5 kebajikan ya. Ini luar biasa gitu. Ya, saya merasa eh, merasakan sendiri ya wujud nyatanya gitu. Eh, Sampai nggak bisa ngebedain antara nyata dan ini gitu. Yang jadi ya itulah, mungkin Sesiong Seche juga pernah merasakan ya. Entah itu tolong anak, entah bantu teman atau sama orang tua gitu, atau saudara gitu, ataupun sama makhluk lain. Seperti saya pernah nolongin walet ya, rasanya wah, pokoknya nggak bisa diuraikan. Harusnya sih waletnya nggak bisa terbang ya, tapi tiba-tiba besok paginya terbang gitu. Tapi ya itulah, tapi bukan hanya hal-hal yang baik aja ya, hal buruk saya juga pernah merasakan. Berbuat buruk, akhirnya saya kena ganjaran, ya kan? Saya benar-benar setengah mati dah, menderita banget. Jadi itulah sebab akibat ya. Kalau kita berbuat baik, itu bodhisatwa suka, pasti menolong. Tapi kalau kita berbuat buruk, itu rasanya memang kelihatannya kita belum merasakan ya, tapi menambah perbuatan buruk terus. Sampai pada akhirnya, ya amit-amit ya, kalau kata orang Muslim, jangan sampai udah waktunya sakatul maut ya, udah mau meninggal baru sadar, aduh, Omitofo, semoga dengan sutra teratai ini semua orang bisa menyadari dan segera mempergunakan waktunya untuk bertobat, memperbaiki diri, dan jangan pernah mengingat masa lalu. Jadikan itu motivasi kita untuk bisa lebih bijaksana lagi. Jangan marah-marah, jangan gampang stres, jangan gampang khawatir, karena semua itu kita lahir, tua, sakit, mati. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kalau mau merasakan, coba kita bisa melihat dunia ini, coba kita pejamkan. Apa yang kita lihat? Tidak ada. Tapi sesungguhnya ada. Kita yang ada. Nah itulah. Ya, makanya setiap detik, setiap menit, setiap langkah, konsentrasikan pikiran kita, kesadaran kita dengan penuh cinta kasih. Maka disitulah bisa menyebar. Seperti guru kita ya, Master, yaitu pada akhirnya bisa menumbuhkan bodhisatwa-bodhisatwa dari seluruh negara. Jangan hiraukan orang berpikiran apa terhadap kita. Yang penting kita berpikiran positif terus, berpikiran baik, penuh bijaksana. Itu aja sih, Kangen. Ya, kanen ya Sesiong Husen ya, luar biasa. Benar ya.
Kita tahu dunia ini adalah miaofa, ya. Kita pun manusia adalah miaofa. Dalam miaofa itu di dalam itu ada isinya, ya. Nah, inilah satu kekuatan gaib, dikatakan miaofa itu gaib, ya. Kita mempunyai kekuatan gaib dalam diri kita. Semua orang mempunyai kekuatan gaib, ya. Bagaimana kita melakukan kekuatan gaib ini, kita bisa, ya. Kita bisa munculkan dalam diri kita, ya. Nah, kita tahu, ya, kita berbuat dan menanam, ya, karma baik tentunya kebaikan yang akan hadir di dalam diri kita. Kalau kita menanam keburukan, ya, tanam karma buruk, tentunya hasilnya tidak memuaskan, ya, pastinya, ya. Nah, inilah kita percaya dengan hukum karma, hukum sebab dan akibat. Kenapa para Buddha takut akan akibat, ya? Nah, kita tahu apa yang kita buat pasti ada akibatnya. Nah, dunia ini sama, ya. Alam semesta juga sama, ya. Yang kita lihat di alam dunia kita sekarang, ya, banyak terjadi bencana, banyak terjadi pembunuhan, ya. Nah, ini karena apa? Semua kembali kepada individu-individu masing-masing, ya. Nah, ini kita tahu bahwa dunia ini adalah yang kita nyata lihat, yang kita tahu bahwa kita menjalani kehidupan kita sekarang ini. Nah, kita harus berhati-hati, ya. Nah, kita telah mendengarkan dharma, itu adalah ikatan jodoh kita dengan master, ya, bahwa kita mempunyai satu kebajikan, ya. Kebajikan ini kita tanam terus sampai dikatakan sampai ke gunung kebajikan, ya, di mana kita menanam kebajikan-kebajikan itu sampai setinggi gunung, ya, akan kembali kepada kita, ya. Kanan, ya, sesiung Husen, ya. Yang selanjutnya Linde Sucie, ya. Sialing Nah, habis udah eh, jam berapa, ya? boleh ya? Sucia Apa ya? mau ini, ya? Tulis dulu ya Sucia ya? Ya, kuis dulu, oke. Ya, Oke, kita kuis dulu, ya, Linde Sucie, ya. udah nanti Habis setelah kuis kuis baru lanjutkan, ya. Oke, Kangen. Kanan. Eh, ya, sesiung sejemen ya. Mari kita sama ya, berpartisipasi ya dalam mengikuti kuis ya. Masalah benar atau salah ya tidak menjadi masalah ya. Yang penting kita menguji ya. Oh, apakah saya tadi sudah bisa memahami. Nah, dari mendengar, oh, apakah saya sudah bisa memahami ya. Cara menjawab kuis ya seperti biasa, jawaban diketik di chatroom everyone ya. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D atau 2A. Nah, ini ya session supplement. Next sekian kuis yang ke-1. Apa kunci utama atau konsep dalam kapasitas? Ini saya tidak. Teoling saja. Ya, Sucie nggak kebaca, ya. Iya, iya. Ya, aku bantu, ya. Iya, iya. Oke, kanan. Apa kunci utama atau konsep dalam kapasitas untuk menyebarkan dharma? A. Kemampuan dalam batin. B. Kekuatan gaib. C. Keheningan. D. Tata krama. E. Kejernihan. Kunci utama dalam konsep. Ya, Wah, ini ya, close. udah close, ya. Ya, kita tahu jawabannya adalah tata krama. D, ya. Ya, selanjutnya. Kedua, ikrar apa yang dibutuhkan untuk membangkitkan tekad bodhisattva? A. 3 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. B. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. C. 5 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. D. 2 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. E. 6 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Silakan jawab, ya, Sesyung Suci. Ya.
Apa yang untuk membangkitkan Sudah tekad close ya, bodhisattva? skemanya sudah di close ya. Ya, Terus 4 praktek damaian dan kebahagiaan. B ya. Ya banyak yang benar ini. 3. Siapakah bodhisattva yang bertanya untuk mengklarifikasi, menyatakan kalau beliau memiliki keraguan tentang para bodhisattva yang muncul dari bumi? A. Maitreya, B. Ananda, C. Rahula, D. Anuruddha, E. Sariputra. Ya, kalau tadi mendengarkan pasti tahu ya jawabannya. tahu semua Sece. Ya, memiliki keraguan tentang bodhisattva yang muncul dari bumi. Ya, sudah di close ya. Jawabannya adalah A. Maitreya. Ya, tadi kalau yang menyimak ya. Keempat, 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan paling membutuhkan kekuatan apa untuk dipraktikkan? A. Keheningan, B. Kemandirian, C. Kesabaran, D. Keramahan, E. Kebajikan. Ya. Ya, kita close ya. Jawabannya adalah C. Kesabaran. Ya. Pertanyaan yang kelima. Apa 5 kebajikan yang membuat semua orang senang melihat para bodhisattva? Tubuh A. Tubuh raksasa, kemampuan gaib. B. Kebijaksanaan, tekad teguh, kesabaran. C. Kebijaksanaan, tekad teguh, kebijakan. D. A dan C benar. E. A dan B benar. Ya, kita close ya. Jawabannya adalah E. Ya, A dan B benar. Keenam, dalam mengajar Dharma, apa yang dihadapi para bodhisattva dalam menghadapi orang banyak? A. Kebandelan dan kerisauan. B. Kejahatan dan kekerasan. C. Kebandelan dan kekerasan. D. Kerisauan dan ketamakan. E. Kebodohan dan ketamakan. Nah, kalau yang menyimak tadi kita tahu ya ini ya. Ya. Ya, kita close ya. Sudah close ya. Kita close ya. Jawabannya adalah A. Kebandelan dan kerisauan ya. Nah, inilah manusia ya, bandel ya. Boleh dikatakan karakternya ya. Terbentuk ya, maka timbullah kerisauan dalam dirinya ya. Ya kan En ya. Ya kita lanjutkan oleh Linde Sece yang sharing dulu ya. Baru kita nanti melihat siapa yang menang. Ya silakan Linde Sece. Pagi, Pagi, chào An ya. chào anh Xiao Linh sư姐, Ya, chào An Linde. chào anh Lenawati sư姐. Kita sama-sama KN Sang Pagi semua sesiong sư姐. Kita sharing dikit aja ya hari ini tentang 5 kebajikan dari Bodhisattva yang senang dilihat oleh para makhluk. Dari kecil saya sering ya diajak ya, diajak oleh orang tua saya. Mereka selalu mengajarkan ya. Memang waktu kecil itu tidak tahu apa-apa, belum masuk sekolah ya. Tapi saya bisa melihat dari orang tua saya ya. Mereka selalu memfokuskan tentang apa ya, tentang
pada dasar manusia. Pada dasar ya, paling dasar manusia yang sepatutnya, yang seharusnya, yang demikianlah, yang melakukannya, ya, yang sebenarnya. Jadi dari yang memang tidak tahu apa-apa, selalu yang waktu kecil ya, diikuti dengan permintaan dari orang tua ya. Terus merasakan sungguh bahagia ya, dan juga bisa mendapatkan kesenyuman dari sampai ya. Setelah masuk ke sekolah ya, lebih mendengar dari penjelasan dari guru-guru Dharma ya, guru-guru sekolah ya, bisa belajar ya, bisa dengan sangat bahagia dan sama teman ya, sama-sama melakukan kegiatan ya, merasa sangat bahagia ya waktu kecil ya, ketika belajar Dharma dan juga melakukan kegiatan dalam Dharma. Jadi dari 5 kebajikan ini, dari Bodhisattva ini diajarkan tentang tidak ada lain tentang kesopanan ya, tata krama, ya, kemurah hatian, ya, harus tetap saya bawa contoh ya, contoh satu KNU ya. Saya melihat dia itu ketika ketemu sama dia, sepertinya dia ngerti apa yang saya sampaikan. Tapi dia yang chat-chat saya itu menyampaikannya, saya pun bingung ya, kenapa ada perbedaan ya. Contohnya, sebenarnya dia mau mintanya itu resep obat, tapi yang dikasih itu resepnya yang lain-lain ya. Jadi saya selalu membilang, bukannya situ minta yang ini, yang benarnya. Jadi yang mana yang benar, yang selalu saya menanyakan ya. Jadi memang di jalan Bodhisattva ini tidak gampang ya, sangat memerlukan dengan kesabaran. Bukan hanya dia adalah KNU ya, kita pada sama teman ya. Saya bawa contoh ya, memang contoh ya, ada satu teman yang memang sudah menganggap dia murah hati ya sama saya ya. Jadi saya pun berteman sama dia. Jadi saya melihat orang ini sifatnya itu maunya aman-aman aja ya, dia tidak mau menceritakan ya menasihati orang ya, takut nanti ada terjadi kerisauan atau apa ya yang timbul. Jadi saya memang orangnya bandel ya. Saya mencoba juga ya untuk tes dia ya, apakah orang ini benar ya. Jadi memang tidak boleh melihat dari seseorang itu sisinya demikian ya. Ya, tidak bisa. Harus melihat orang ini dari banyak sisi. Ya, belum tentu yang kita lihat ini adalah yang sebenarnya. Mengetes apakah dia ini orangnya sabar ya. Nah, orangnya ini gimana ya. Jadi merasa pokoknya tidak bisa melihat seseorang ini dari satu sisi. Ya, harus kalau memang mau berteman itu harus dengan waktu yang lama. Ya, baru bisa mengetahui orang ini sebenarnya dia adalah niat untuk membantu saya atau gimana. Ya.
sebenarnya saya merasa ya, ini adalah hal yang paling kecil. Hal yang sangat kecil sih, ya. Tapi kenapa bisa demikian? Ya, eh, jadi saya ya sudahlah. Mungkin ini adalah percobaan saya ya. Mau gimana lagi kan? Ya, menerima saja. Ya, saya pun tidak mau ya menjadi musuh dia. Ya, tentu saja kita semuanya adalah sedharma ya, cinta dan ya. Jadi 5 kebajikan ini termasuk juga dengan kesenyuman ya. Ya, kadang memang belajar dharma dengan toleransi itu tidak gampang. Ya, contoh lagi, dalam kehidupan sehari-hari saya bisa melihat seseorang itu, kenapa ada timbul ya welas asih sama dia. Kasihan sama orang ini ya, kenapa selalu diganggu oleh tetangga. Diganggu ya, pokoknya ada aja yang orang mau untuk mengganggu dia, mengambil kesempatan ya untuk mengganggu dia supaya dia tidak bisa di sana lagi untuk usaha, untuk mencari makan gitu ya. Jadi timbul ya untuk membantu pada mereka ya, untuk membantu mereka ya. Jadi saya membantu itu sesuai dengan apa ya? Jadi dengan sukarela ya, dan juga sesuai dengan kemampuan saya. Kita belajar dharma, kita mengerti ya, timbul dari sebab benih, ya, timbul dari sebersih, ya, melihat seseorang ini, ya, kadang melihat ini orangnya baik ya, senang kali orang ini selalu mau membantu orang, ya, kadang senang ya, jadi merasa oh orang ini orang baik ya. Kita selalu belajar dharma tentang semua orang itu baik ya, tidak ada kita membedakan yang mana benar, yang mana yang salah. Yang mana yang tinggi, yang mana yang rendah, yang mana yang jelek, yang mana yang itu ya, yang cantik. Tidak membeda-bedakan ya. Jadi dari dharma inilah kita belajar gimana untuk belajar kesetaraan ya, melihat pada semua makhluk. Mengaku ya, memang setiap orang memiliki tabiat masing-masing. Kita tahu mata itu suka ya melihat yang indah, ya. Mata tidak mau lihat ada yang sedikit yang cacat ya. Semua mau lihat yang mau untuk mau untuk 喂饱我们自己的眼睛呀，ya, mau yang bagus, mau yang baru dan begitu juga dengan telinga ya, selalu mau dengar yang lagu yang merdu ya, tidak mau yang sedih ya. Nah, begitulah dalam mempraktikkan dharma. Tetap ya berpegang pada kesetiaan dalam dharma, dalam praktik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menyadarkan pada diri sendiri, tetap berada dalam pembinaan diri. Itu saja ya, kalian semua sosialisasi. Ya kan, ya Suci Linda ya sharingnya ya. Ya kita lanjutkan ini ya, ya. Kedua, Herianto Sesyum dari Medan mau sharing kepada kita. Herianto Sesyum sudah chat, Suci. Udah chat ya. Yang ketiga, Aini Wijaya Suci dari Medan juga ya.
mau sharing kepada kita? Saya Wijaya, Secie boleh, Secie. Sharing is caring ya. Yang nomor 4, Sumini Cie Medan. Wah, ini semua Medan nih, Cie. Iya. Nah, iya. Mau sharing kepada kita Sumini Cie. Ini belum ada suara nih. 5, Koyeni Cie Medan. Ini izin juga Secie. Izin juga, Reoli juga izin ya. Nah, Iya. tadi ada yang mau sharing ya. Sesyong ya. Ya, benar. Ya, Sesyong, silakan Sesyong. Ya, 感恩上人开示ya, 感恩师兄师姐 semuanya. Jadi tadi dari ikuti ya episode 1476 Bodhisattva muncul dari bumi ya, munculan dari bumi. Terus ada sebut sang jana sebut Milok ya, Maitreya ada tanya Buddha ya, kenapa bisa muncul begitu banyak ya bodhisattva ya. Jadi ini waktu penutupan Master juga ada cerita, besok akan jelaskan ya, mungkin ada lanjutkan ya, kenapa bodhisattva muncul dari bumi. Nah, itu juga pertanyaan dari Maitreya ya sama Sang Buddha. Jadi besok kita yung thinking ya. Jadi muncul dari bumi. Kalau saya pernah ya dengar ya bahwa bodhisattva masa kini ya kan bisa dari langitnya, seperti ada pelantikan ya di Hualien juga ya, banyak muncul ya bodhisattva dari berbagai negara ya kumpul di satu tempat Hualien ya. Itu ibaratkan walaupun banyak bodhisattva pun belum tentu saling kenal ya. Jadi di sini banyak istilah, nanti besok diharapkan Yung Sing Ting ya. Jadi memang kalau kita melatih diri ya kan, ikuti ajaran Master itu sangat sudah benar sekali. Jadi tidak perlu ragu lagi, tidak perlu lagi kita missing ya, missing itu tak you ya, missing dengar cerita yang seperti yang tidak ada bukti ya. Maksudnya dulu hari itu ada pernah dengar cerita dari Master ya, ada seorang Dewi ya, masa di sumpah ya jadi Dewi ya, karena itu di Nepal ya, setiap tahun ada pembunuhan banyak hewan ya untuk mempersembahkan sempakan ke sama dia ya, karena untuk menghindari apa-apa bencana. Padahal itu pembunuhan hewan itu sudah melakukan yang kalau menurut saya udah salah ya. Jadi itu jangan percaya yang tidak benar. Maka Master selalu ingatkan kami jalan di arah yang benar. Kalau salah, melempang sedikit nanti wah bisa bencana ya. Bencana itu bukan main ya. Jadi kita selalu pedoman ya, 10 sila lah. Itu yang paling penting ya bagi kita Xu-Xing ya. Jadi memang melatih diri, membina diri ya perlu sekali ya, perlu sekali kesabaran ya kan. Juga harus ada hati setara. Nah, itu selalu kita harus renungkan. Ya, memang itu tidak gampang ya. Saya merasa pun tidak gampang, tapi kita sama-sama melatih diri ya. Itu yang diharapkan oleh semua orang lah ya, kita semua ya. Demikianlah sharing saya, nanti kita ikuti episode berikutnya besok ya. Jadi kangen ya, Sang dan Kaisar kangen Susung Suci semuanya. Terima kasih ya. Sharing Secie, sepertinya waktu juga Udah tepat waktu ya.
Ece Ya, ya. Kangen ya, Sesiung Rimba ya. Ya, kita sama Sang Ren ya sekarang ini ya kita harus yakin ya bahwa sudah datang penyelamat buat kita ya, boleh dikatakan ya. Ya, kita harus menumbuhkan ya. Kita harus menumbuhkan kebijaksanaan kita ya, banyak mendengar ya. Yao To Yung Sin ya, sering sekali Master mengatakan Yao To Yung Sin ya. Karena sekarang dunia kita sudah berbeda dengan dunia dulu ya, karena banyak bencana ya. Nah, sekarang kita harus melatih diri kita ya, hati kita pun harus terbuka ya, jangan sempit ya. Kalau sempit ya, hati kita sempit, maka kita akan rapuh ya, akan rapuh ya. Ya, kita sangat harus dapat mengatasi diri kita sendiri ya. Yang ini kita udah penghujung ya dari sharing kita ya. Kita akan menutupnya ya. Ya, Sece Gunawati boleh ini ya, Sece Gunawati. Oke, kita Sece, ya Sece Gunawati penutupan ya. Oke, mau ditutup ya, Ce ya. iya. Ya Eh, Kangen ya, Sesiung Sece semua yang udah sharing ya. Kangen ya. Kangen, Fikir yang Sece, Hussein Sesiung, Linda Sece, Rimba Sesiung ya, yang telah sharing pada simpas yang pagi ini. Ya. Kangen juga kepada partisipan ya, yang juga berpartisipasi ya. Kepada pemenang kuis juga saya mengucapkan selamat ya. Karena waktunya sudah lewat dari jam 9 ya. Mari kita menutup ya simpas yang ini dengan berdiri, tangan bersikat anjali, memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Silahkan berdiri, Sesiung Seceman. Record. 感恩师公上人开始，感恩师父师婆，静思妙莲华，熏法相与会，kosakata 熏法相。Yunyong dalam jumlah besar, pancuran awan, Tian Ya Hai Jiao, ujung dunia, ujung langit dan lautan, seluruh penjuru dunia. Gongzhi, Gongshi, Gongxing, berbagi pemahaman bersama, konsensus bersama dan tindakan bersama. Huo, tidak dapat. Xiang Yi, saling bergantungan. Qin Kang Qin, Shuo Fa Shi, Wu Fa Ke Shuo, Sutra Intan. Ketika membeberkan Dharma, sebetulnya tiada Dharma yang diajarkan oleh Tathagata. Rong Yi, paras penampilan. Ju Zuo, bertingkah laku, bertindak. Xiu Jiu, baik atau buruk, mujur atau sial. Yi Chang, tidak biasa, tidak lazim. Ting Te, murni sepenuhnya, luar biasa, baik sekali. Jian Shi, kokoh. Lao Gu, teguh. Song Tong, membuat sensasi, menguncang bagian tubuh, membuat heran. Kan'en Shi Gu Shi Po Zhao Shang Hao. Kangen ya, Silpusa. Sesiung Seceman, mari kita bangkit berdiri untuk memberi penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kangen Sesiung Seceman, silakan duduk. Kangen Sesiung Sece. Kangen Sesiung Sece, sehat selalu. Bagi yang belum Kangen absen Sesiung ya, Sece. dan sekali lagi kangen kepada tim Sinpasyang, kangen kepada Yung Seceman yang sampai jumpa besok ya. Kaan Setiauning Sece, Kaan Gunawati Sece, Kaan Tiana. Sampai jumpa besok.
子，洒在我们的80天。我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流动万心的一个个故事，早已走在繁华净土的路。莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。足迹走入法水间山原，莫忘那一年那一人那一年曾经的足迹，拥抱长生在人间。洒在我们的80天，我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间。